Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Claudia Dwi Cahya, NIM 2006511000044 dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan topik anak berbakat yang di dalamnya berisi yang pertama definisi, yang kedua faktor resiko, yang ketiga asesmen, dan yang keempat cara penanganannya. Baik, yang pertama definisi anak berbakat. Menurut Utami Munandar 1982 adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mampu mempunyai kemampuan yang unggul. Anak berbakat cenderung mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka dapat menghambat kemampuan anak berbakat. Seperti halnya anak berbakat berada pada situasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang dialami anak berbakat dalam hal belajar, berkreasi, dan hal lainnya yang secara individual tidak cocok dengan kondisi anak berbakat, maka secara reaktif akan berdampak pada kurangnya kegairahan dan melemahnya keinginan untuk belajar atau mencapai tujuan serta harapan yang diinginkan oleh guru bahkan orang tua. Yang kedua, faktor resiko anak berbakat, yaitu yang pertama faktor genetik. Penelitian dalam genetika perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dalam perkembangan perilaku dipengaruhi signifikan gen atau keturunan. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis juga tidak dapat diingkari karena faktor biologis yang tidak bersifat genetik sehingga sangat berpengaruh pada intelijensi adalah faktor gizi dan neurologi. Studi dari teman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi, berat, daya tarik, dan kesehatan dibandingkan dengan mereka yang intelijensinya rendah. Penekanannya adalah individu tidak mewarisi IQ atau bakat, lalu yang diwariskan adalah sekumpulan gen yang bersama dengan pengalaman-pengalamannya yang akan menentukan kapasitas dari intelijensi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Stimulasi, kesempatan, harapan, tuntunan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar seorang anak. Anak yang memiliki potensi dikembangkan dan memiliki keluarga yang penuh perhatian dalam memberikan rangsangan, pengarahan, dorongan, dan imbalan untuk kemampuan mereka. Yang ketiga, asesmen pada anak berbakat. Pada anak berbakat ini, pelaksanaan asesmennya bersifat informal, yang artinya untuk mengetahui fungsi dan potensi yang masih ada dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat oleh guru. Instrumen yang dibuat misalnya ada pengamatan atau observasi, pedoman wawancara, pedoman analisis, contoh pekerjaan anak berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Alat asesmen pada anak berbakat seperti tes intelijensi Stanford Binet, Cognitive Ability Test, dan Differential Aptitude Test. Yang keempat, cara penanganannya. Yang pertama, berikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Yang kedua, hindari kritik terhadap yang anak lakukan. Yang ketiga, sebaiknya orang tua menghormati anak sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka, dan menghargai keunikan mereka. Yang keempat, anak berbakat tidak hanya membutuhkan guru yang baik, melainkan guru yang bisa memahami bagaimana cara terbaik dan tepat untuk menangani anak berbakat. Karena anak berbakat memerlukan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu pendidikan yang sesuai minat dan kemampuan intelektualnya. Yang kelima, memberikan banyak kesempatan pada anak untuk menjadikan real dan menjadi pemimpin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.